Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsi wa taqabbal shawaba min al-Qur'anil azim wa mahdal min la ilaha illallah wa ma subhana subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma shallaina wa la nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu hawa nudiha ila radi sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa ila rizna Ahmadu Aisal muhajir wa usulihi wa murihi sumla arwahi sadatina wa qudwatina wakil muqaddam wala arwahi sadatina Ali Ba'alawi wa usulihi wa murihi bi Allah ta'ala yaqulu warhamhum summa ila arwahi bimani jatamlaha huna bisababihim ejadillahumma sawaba jalika minna wasala la ubaina yadaihim lam didaballahum minan nar wa kallahu minan nar wasiralum minan nar wa bikalam minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma billahum warhamhum wa bimafanhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah li ustadina ya Allah li arwahi ahdina ya Allah wa li arwahil mu'minin wal mu'minat wa li arwahil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakandari wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita dunia dan akhirat, ditambahkan Allah rezeki yang berlimpah kepada kita amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mal arif man ija asyara wajadal haq aqrabu ilaihi min isyaratihi balil arif man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa itwaihi fi syuhudihi. Mal arif, tidak bisa dikatakan orang itu arif billah. Arif billah adalah pangkat seorang sudah dikenai sebagai para aulia Allah, orang-orang bijaksana. Tidaklah orang itu dikatakan aulia Allah atau arif billah. Siapa itu? Man ija asyara wajadal haq, apabila ia mengisyaratkan sesuatu tentang wujudnya Allah, aqrabu ilaihi min isyaratihi, lebih dekat daripada isyaratnya. Bal arif, tetapi orang arif itu ialah man la isyarata lahu li fanaihi, bagi orang arif itu sesungguhnya lah tidak ada lagi isyarat karena dia sudah fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi wujudihi, fana pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, lenyap dalam wujud Allah, tenggelam dalam kekuasaan keagungan Allah. Wa intiwaihi fi syuhudihi, asiklah dia dengan syuhudnya, dengan pandangannya, melihat kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi dalam bahasa lain, tidaklah orang itu disebut arif apabila masih mencari-cari isyarat, suatu isyarat yang melebihi daripada isyarat yang disampaikannya, yang dipahaminya. Orang arif itu ialah orang yang fana pada wujud, pada adanya eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh hidupnya, sehingga dia asik, masuk dia untuk memandang
keagungan, kebesaran, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nyamanlah memahamilah, awalah dipahamilah. Nah, itu inti kisah daripada kalam Syekh Ibnu Athaillah. 5 aja. Kenapa demikian? Kalau minggu kemarin kita ada orang sedih, tapi dia tidak membangkitkan dirinya untuk melawan kesedihannya dengan cara makin taat kepada Allah, maka orang itu tertipu. Sekarang orang arif, ada lagi orang arif, dia merasa arif padahal dia belum arif. Siapa itu? Yaitu orang yang masih mencari isyarat dalam hidupnya tentang Allah. Orang yang arif itu ternyata adalah orang yang fana pada wujud atau pada eksistensi keberadaan Allah, pada pamer Allah di alam semesta ini. Nah, pamer Allah, dia melihat pamer Allah itu, dia merasakan pamer Allah itu dalam kehidupan sehari-harinya, dirasakannya, dia dipandangnya pamer Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang jauh, Pak, kalau orang jauh tidak melihat pamer Allah, yang dilihatnya hanyalah materi demi materi, wujud alam semesta ini ya sudah alam. Itu orang yang jauh dengan Allah. Kalau ada orang sudah kuat beribadah, sholat sudah, tahajud sudah, baca Quran sudah, puasa sunat dikerjakannya juga, kuat dia beribadah, tapi hatinya tidak melihat pamer Allah di alam semesta ini, berarti orang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, masih jauh dengan Allah. Ada orang hafal hadis, banyak hadis, hafal Al-Quran, tapi dia tidak memandang alam semesta ini adanya pamer kebesaran Allah, keagungan Allah, maka orang itu masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih jauh, masih belum sampai, meskipun sudah nih Pak, dekat sudah, tapi belum sampai. Dekat belum sampai. Mau kencing tapi tidak ada airnya, nggak usah dibasuh. Ya kan? Seperti tadi, mau sampai, karena kenapa dia tidak sampai kepada Allah, tidak wasil dia kepada Allah, tidak sampai dia kepada Allah, tidak dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia masih mencari isyarat-isyarat dengan tentang keberadaan Allah. Setelah mendengar orang baca subhanallah, baru ingat kepada Allah. Setelah mendengar orang mengaji Al-Quran, ada orang mengaji, ilah, ingat dengan Allah. Setelah mendengar ajan di masjid, baru ingat kepada Allah. Padahal tidak ada ajan pun, tiap detik itu ajan selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia untuk dirinya agar hadir dirinya, hadir Allah dalam dirinya, dalam hatinya. Seperti itu maksudnya. Nyaman aja lah. Mudah-mudahan. Ila syai'in min asraril haqqi subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang tidak arif, itu ialah orang yang mencari isyarat terhadap sesuatu rahasia-rahasia Allah Subhanahu. Dicarinya rahasia Allah, padahal Allah di hadapannya, padahal Allah di sekelilingnya, padahal Allah sudah pamer di hadapannya. Dia cari-cari Allah Subhanallah. Dengan cara apa? Dengan cara nggak ada tasbih, alat tasbih ini gimana aku berzikir? Wah, itu kan namanya mencari isyarat. Ya kah? Wah, bajuku, aku tidak punya baju gamis, bagaimana aku ke pengajian? Itu namanya mencari isyarat. Wah, enggak punya kopiah, bagaimana saya ke pengajian? Itu mencari isyarat. Wah, aku masih muda, nanti aja sudah, kalau sudah tua baru aku ke pengajian, mustajlim. Nah, itu namanya masih mencari isyarat. Wajadal haq aqrabu ilaihi min isyarati bi an kana hadiran ma'hu lam yagib anhu bal huwa mulahajatu bi hali isyaratihi wa aqrabu ilaihi minha fahaja laisa bi arif. Apa yang terjadi? Dia mengharap Allah itu hadir dalam dirinya. Dia harapnya ditunggu-tunggu apabila juga Allah ini menjadikan aku, supaya aku rajin beribadah, supaya aku ingat selalu kepada Allah. Tapi belajar tidak, nunggu aja.
nunggu isyarat dari Allah. Mana bisa? Sedangkan Allah sudah hadir pamer di hadapannya. Kenapa tidak disadarinya? Kenapa nunggu-nunggu waktu lagi? Itulah orang yang tidak akan pernah bisa menjadi arif. Hakikatan li baqaihi ma'an nafsihi li'annahu hina ijin mulahajatun an hunaka masyiran wa masyara ilaihi wa masyara bihi wa madama yata'akkalu anhu masyiran lil haqi ta'ala. Terus meneruslah hidupnya mencari isyarat-isyarat Allah. Terus meneruslah dia mencari ilmu-ilmu yang bisa menjadikannya melihat Allah. Padahal Allah sudah di hadapannya. Yang dicari itu bukan lagi ilmu, tapi mendengarkan kepada orang-orang yang mengerti wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari sendiri. Bila mencari sendiri, mencari isyarat sendiri, ya bangai tidak ketemu apa-apa Pipai. Ujung-ujungnya lucung sampai meninggal dunia, tidak akan ketemu wasil dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya hanya mengerjakan syariat johir saja. Paling sholat 5 waktu, paling senda gurau, bisa tertawa seperti orang, sampai itu aja. Dia tidak terpikirkan bagaimana nanti di akhirat banyaknya orang-orang al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu. Berbahagialah mereka di akhirat. Kita di akhirat hanya termangu-mangu dengan sedih. Atau jangan di akhirat lagi, di kubur sudah sedih. Ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna fasami'na, ya kah, fasami'na parji'na, maksudnya parji ila dunia. Ijil mujrimuna nakisu ru'usihim, orang-orang pendosa itu di kubur mereka bersungut-sungut kepada Tuhannya, menyesal sekali. Wahai Tuhan, aku sekarang sudah sadar, aku sudah mendengar, aku sudah melihat. Parji'na, kembalikan kami untuk hidup di dunia. Supaya apa? Supaya kami bagaimana beramal dekat dengan Engkau, menjadi orang yang sampai di sisi Allah. Tapi sudah terlambat keadaannya. Nah, itu ada kisah Palui, ini kisah Palui lah. Tapi hubungannya aja supaya rame Biplah, dikit Biplah. Boleh Jakla, boleh Biplah. Palui ke Jakarta, wah ke Jakarta. Ih, Jakarta Palui. Wah, Jo Palui ini senang benar Palui ke Jakarta. Naik bis. Cuma Palui ini mulai Surabaya, Biplah naik kapal aja. Surabaya naik bis ke Jakarta. Nah, naik bis saya buat itu. Di persinggahan kira-kira di mana singgah biasanya bila dari Surabaya ke Jakarta, di mana singgah? Pan? Nah, di Cilitan. Cilitan kah? Nah, Cilitan. Dah. Ada kaituha menyorot Palui itu kajut jo Palui ini sorot Palui juga. Dekati Sidin. Oh, disentuh Sidin. Pas nih Sidin. Apakah ijar Palui? Coba lihat aja. Aku banyak buku-buku aja. Ada buku silat supaya santai di bis kan. Ada buku tentang cinta-cinta. Oh, iya. Ada buku tentang humor. Oh, ya Palui. Yang horor adalah jar Palui. Ada aja Palui. Ada aja kayak itu ada berapa nongol. Nah, ini kebetulan jar kayak ini tadi tuh. Seanu aja lagi sebuahannya lagi bukunya ada. Oh, sebuahannya lah. Tapi larang harganya. Kayak berapa? 150.000. Wow, mahal bener, bisa juga sampai ini sama lo naik bis. Ngarannya Palui tawar-menawar. Jadi akhirnya kawas 90.000 rupiah. Wah, senang mana Palui merasa murah 90 rupiah. Tapi pesannya kayak membaca horornya. Bagian terakhir kalau bisa nggak usah dibaca. Kenapa? Wah, ngeri benar jar kayak itu. Kalau bisa jangan dibaca. Jangan dilihati dulu juga. Iyalah jar. Hai sudah ringkas kisah jadi beli. Kada seberapa hujan deras, kait itu langsung hilang. Udah dikasihnya uang 90.000 hilang udah. Habis hilang baca Palui. Malam tuh pas malam hujan-hujan Bib. Hujan-hujan Bib malam sambil bis pakai sentar HP ya Bib baca Palui.
Oh, baca tegang mana paloi. Berapa jam baca deh? Sampai mana Mbak ceritan tuh? Sampai Bandung, sudah parak Bandung. Bagian terakhir disimpan paloi. Nah, bacakah tidakkah? Akhirnya jer paloi rugi aku 90.000 beli. Enggak dibaca, menegangkan nih. Bagian terakhir buka paloi. Sekalinya Pak, kosong bibai. Wah, jer paloi ini mana? Lihat di paloi kosong. Kalinya ada tulisan harga aslinya aja. Dari penerbit buku Pustaka Jaya aja. Harga 12.500. Aja paloi. Rugi banyak benar nih. Habib 90. Berapa? 90 beli Pak. Harganya 12.500 kalinya. Mau mana kai ini? Coba lu Jakarta, daerah Jawa nih bahaya aja Palu ini. Mau lah sampai lah kisahnya lah. Mau sampai kisahnya terpotong bagian terakhir kayak apa? Wasil lah, mau lah sampai. Tidak sampai, habis-habis belajar. Jangan alang-alang, habis-habis pelajari. Kita ingin wasil, ingin dekat dengan Allah. Jangan menunggu akhirat baru mau dekat dengan Allah. Di dunia ini sudah dekat dengan Allah, di akhirat apalagi lebih dekat lagi daripada sedekat-dekatnya. Ya kah? Masya Allah, nah, itu yang penting. Dalam tadi Grand Syekh Syarqawi ya, penjelasan Grand Syekh Syarqawi. Saya membuka kitab Iqazul Himam. Dalam kitab Iqazul Himam, Syekh Muhammad Azibah, seorang Habib, mengarang kitab tebal ini namanya Iqazul Himam. Syarah daripada kitab Hikam. Luar biasa ini. Beliau membagi 3 hal keadaan itu, manusia itu: awam, khawas, dan khawasul khawas. Nah, biasanya di dalam masyarakat kita itu, kata beliau, ada beberapa istilah yang menjadi pemahaman. Pertama adalah sebelum isyarah itu ada, namanya ibroh. Jadi ibroh dulu. Orang-orang awam perlu ibroh. Ibroh itu apa? Pengajaran. Ditata kayak orang mengajari orang bersepeda. Yalah, kaki kanan dulu menginjak, ya lah, duduk, teknis, sifat teknis itu namanya ibroh. Diajarkan, diibaratkan, digambarkan, dikiaskan dengan yang lain, ya kan? Nah, misalnya kepada anak kita, nak, ya, bah, apa bedanya ayam dan burung? Gua pikir anak, apa bedanya ayam dan burung? Malah iyalah. Lalu jar anak, udah bisa bahaya. Kalau ayam nak tidak bisa terbang, bisa bahaya terbang, ya sedikit-sedikit terbangnya. Ya kan, kalau burung bisa terbang ke sana kemari. Oh, kayak itu. Oh iya, itu beda ayam dan burung nak. Oh iya, iya. Detailnya nanti, cuma itu dulu gambaran perbedaannya. Cuma bahaya kalau ayam itu bahaya, alarnya kah patah, anda bisa terbang bahaya, tetap baik. Kalau nya namanya burung bahaya, jarang anak, ibu burungnya tetap aja burung. Terjadi perbedaan, itu namanya ibroh. Seperti pengajian itu namanya ibroh. Maka fal ibroh itu ialah fal ibarah tuadu, selalu disampaikan bersifat teknis, dijelaskan secara teknis. Yang kedua namanya menggunakan isyarat. Nah, baru isyarat itu yang dibicarakan, ini isyarat. Isyarat itu kode saja, kode, tapi iya sudah kode saja, itu namanya isyarat. Yang ketiga adalah rumus. Kalau itu kode lah, kalau isyarat itu kode. Yang ketiga adalah rumus. Nah, ini paling alih rumus nih. Ini untuk orang arif billah, rumus. Jadi hubungan seorang arif billah dengan Allah itu menggunakan rumus. Rumus yang sudah dipatrikan Allah, channel Allah pada dirinya. Kalau kita handphone, Telkomsel, asal Telkomsel jadi sana ada Telkomsel sini, tersambung lah. Nah, WA, biar kita bisa punya WA, orang lain punya WA, tidak tersambung kalau nomornya tidak ada, mau lah tersambung? Nggak mau.
ada rumus di dalamnya, ya kah? Seorang hamba yang dekat dengan Allah memiliki rumus. Rumus itu yang disebut dengan asrar ilahi. Asrar ilahi ini didapat dari mana? Dari perolehan sebelumnya sebagai pemberian Allah kepada seseorang. Wa amar rumus, adapun rumus bahya ima wa asrari bainal mahbub wa hubbihi la yafhuma ghairahum. Rumus itu ialah tanda atau rahasia-rahasia di antara orang yang dicintainya dengan yang mencinta, antara Allah dengan hambanya yang mencinta kepada Allah, maka hambanya itu sudah dicinta Allah pula, diberi Allah lah rumus kepadanya, sehingga antara mereka ada kata sambung yang orang lain tidak mengerti. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba lihat Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Sidratul Muntaha, waktunya berapa? Waktunya adalah waktunya pun rumus, bukan hanya pembicaraan beliau rumus, tapi waktunya pun rumus. Dalam Sahih Bukhari disebutkan perjalanan yang panjang itu ternyata apa kata Nabi? Tempat aku berebah, tempat aku duduk di Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu, di samping Ka'bah itu, tempat aku duduk masih hangat ketika aku kembali. Paham lah masih hangat berapa detik tuh, berapa menit? Semenit sampai lah kira. Nih pian bakas duduk nih Bib. Waktu duduk pian berdiri Bib, masih hangat. Habis itu kembali pian masih hangat-hangat. Waktunya pun menjadi rumus. Yalah, subhan. Ini luar biasa. Nah, orang yang panah itu nanti masuk di wilayah rumus ini, asrar ilahiyah ini. Dia tidak lagi mencari isyarah. Nah, itu kata Syekh Ajibah. Nah, karena itu wa amal isyarah, adapun isyarah, adapun yang disebut dengan isyarah itu ya payudrikuha arbabiha min ahlil fan. Sifat isyarah itu masih menggunakan indrawi, pendengaran, penglihatan dan melihat. Itu masih melihat itu. Misalnya sekali, dua kali, tiga kali orang minta sedekah terus datang ke rumah. Kenapa nih pindah sering mana sedekah nih datang? Lalu terpikirnya, oh betul, selama ini aku agak, dalam bulan ini aku sedikit mengeluarkan sedekah, nah pantas disinggung Allah nih aku nih, kayak jadi orang pelit nah. Ya Bib, engken, jawab Bib, engken, ya Bib. Itu misalnya, nah setelah ada isyarat itu baru mengerti tentang tuh kehendak Tuhan terhadap dirinya. Paham ya lah? Nah, tapi orang yang wasil, yang sampai tidak menunggu isyarat-isyarat itu, dilakukannya terus sudah duluan, sehingga Allah tidak lagi memberi isyarat kepadanya. Yalah, karena sudah rumus baginya bahwa Allah tidak suka kepada orang yang pelit. Yalah, nah itu contoh. Cepat dahulu dikeluarkannya Bipai. Nah, jadi tidak ada lagi isyarat baginya. Nah, itu orang yang sampai wasil. Adapun orang yang tidak sampai, nunggu isyarat dulu baru paham dengan Allah. Iyalah. Nah, dikijip-kijipi orang, mata sudah sampai pintu digendor orang sudah marah-marah. Nggak paham juga lagi tamu nih, nggak pulang-pulang juga lagi. Iya, akhirnya blok juga pintu didorongnya baru paham, diusir orang kita nih Jar. Ya kalau lah, nah itu baru paham. Biasa sudah. Kalau di mana? Kalau Anda mengerjakan haji, itu caranya sebelum berangkat ke masjid atau ke masjid di masjid mana nih? Di Masjid Nabawi itu ataupun di Mekah, itu kencing itu mudah tapi jauh jaraknya. Jadi kalau kencing itu bisa 1 kilo jalan. Apalagi di dalam masjid kita mau kencing keluar masjidnya lama sudah. Masjidnya besar 1 kilometer masjidnya.
1 kilometer masjidnya itu 990 meter. Para 1000 meter masjid itu jaraknya. Bayangkan kalau mau kencing keluar masjid, habis itu kayak Pak Guru Mas Kune, Guru Jena, dari di pelataran masjid itu menuju WC-nya pulang jauh lagi ya lah, turun ke bawah lagi pulang. Nah, kalau kita yang sudah tidak perlu isyarat lagi sebelum berangkat ke Masjidil Haram, kencing dulu di maktab ya lah, di hotel, kencing duluan sebelum berangkat ke masjid nih, mau sholat kencing dulu, habis itu santai aja lagi. Nah, kalau kita menunggu isyarat bahaya. Pas waktu sudah di dalam masjid mau kencing, yuk jalan tuh ujung-ujungnya orang sudah sholat isya kah? Habis sudah sholat isya, kita baru habis kencing. Kenapa? Nah, kalau tidak bisa kencing di celana ya lah. Nah, itu kita masih menunggu isyarat. Nah, jangan menunggu isyarat. Dalam hal ini urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan sesuai dengan ilmu sudah. Lakukan dengan rumus kita wasil kepada Allah. Bagaimana orang yang sampaikan yang kita pahamkan. Kesimpulannya aja nah. Wa amal wasil, adapun orang-orang yang wasil yang sampai, fala yahtaju ila isyarati likaunihi qad tahaqqaq fanaihi, karena dia sudah fana kepada Allah. Fana itu dia sudah melihat di balik semua ini ada pamer kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan, kita ulangi, jangan mencari-cari. Kalau habis ibadah kita banyak, sudah beribadah, puasa sudah, tahajud sudah, sholat sudah, berzikir sudah banyak, apabila juga aku nih sampai-sampai aja. Padahal Allah sudah di hadapan kita, pamer kebesaran keagungan Allah. Nah, maka itu perlu ilmu ma'rifatullah. Dengan ilmu ma'rifatullah kita bisa wasil langsung, tidak perlu lagi menunggu-nunggu isyarat. Tidak perlu lagi ibroh yang banyak. Dengan ma'rifatullah kita langsung bisa wasil. Seperti yang dijelaskan tadi, Allah sebenarnya hadir, pamer dalam hidup ini. Bukankah kita bisa bergerak sesungguhnya karena Allah? Bukankah kita bisa melihat, mendengar semata-mata dari Allah? Dalam kitab Kanjul Ma'rifah, teori Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mengatakan, sadari, matamu melihat, pendengaranmu melihat, kamu dapat bergerak, perbuatanmu sami'un basirun, kamu dapat berkata-kata kalam, hilangkan itu, tidak ada lagi kamu bisa melakukan semua itu, bahkan wujudmu hilang, yang ada hanyalah Allah. Panah lah dah. Lalu bakonya Pak, sadari mata kita bisa melihat karena Allah, mendengar kita bisa mendengar karena Allah, perbuatan kita bergerak karena ini, membuktikan pamernya Allah. Jadi kita bergerak, duduk dan berjalan ini pamer kebesaran Allah, agar kita menyadari adanya keagungan, kasih berkah Allah pada diri kita. Maka orang tersebut sudah wasil dalam masalah itu. Berarti orang itu sudah fana dan baqa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita maknai dalam hidup kita sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.